Selanjutnya kita akan sedikit memperdalam apa yang tadi sudah dibahas oleh setiap panelis ya. Kita mulai mungkin tetapi juga tidak ada salahnya juga bisa ditanggapi oleh panelis yang lain apa yang sudah dipresentasikan oleh bapak-bapak dan ibu panelis ini. Pertama adalah mungkin pertanyaan adalah kalau tadi hampir semua sepakat bahwa kita harus melakukan reform dan deregulasi. Apa tadi yang disebutkan bahwa kita harus merubah krisis ini justru menjadi opportunity. Kesepakatan itu kelihatannya terjadi. Gitu. Nah secara khusus tapi yang menarik tadi Pak CT menyatakan pebisnis itu inginnya untung. Nah ini coba Pak CT elaborasi hubungan bisnis to bisnis dengan G2G ini. Kita kan cenderung selalu melihatnya G2G tingkat yang sangat besar sekali. Tetapi di lapangannya itu nggak jalan. Minta tolong Pak CT dan bisa juga nanti yang lain nanti saya akan coba elaborasi. Silahkan dulu Pak. Iya, makasih Pak Raden. Jadi yang pertama memang era multilateralisme ini sudah the ending of the process. Ya, kita tadi saya ingetin Trump ini adalah seorang pengusaha. Jadi kalau pengusaha itu pasti berbicaranya B2B, business to business. Prinsip business to business adalah win to win solution. Jadi saya untung, partner saya juga untung. Kalau seandainya saya untung, partner saya rugi, maka itu tidak akan sustain. Ya, tidak ada mau orang berbisnis yang satu untung, yang satu rugi. Jadi harus win and win solution. Nah, Trump dalam hal ini berpikir untuk kepentingan Amerika. Kepentingannya adalah dia tahu bukan government of America, tetapi business of America. Jadi yang paling dia kedepankan adalah misalnya Apple. Ya, kenapa Apple kemarin dipersulit masuk ke Indonesia? Kenapa Apple 16 itu nggak bisa dijual di Indonesia? Itu pasti akan menjadi salah satu ya contoh ya bahwa saya akan turunin tarif kalau ya UTKDN dan lain sebagainya syarat-syarat ini dan ini sudah diadres oleh Presiden Prabowo. Ya, yang kedua perluasan Starlink. Ya, Starlink masuk di Indonesia dihambat. Jadi banyak, ini pasti banyak, ujungnya semua adalah kepentingan bisnis Amerika. Ya, karena apa? Amerika itu akan maju kalau dunia usahanya maju. Ya, jadi ini yang akan menjadi core daripada perubahan ini. Nah, ini juga nanti dalam diskusi geopolitik ya, bahwa sekarang ini ekonomi adalah panglima. Jadi ekonomi akan menjadi betul-betul adalah delivery daripada kebijakan geopolitik. Kebijakan G2G itu eranya adalah sekarang ke arahnya bukan multilateralisme lagi tetapi adalah reciprocal. Reciprocal itu kuncinya adalah lebih kepada B2B dalam artian dilakukan oleh government to government tetapi arahnya adalah reciprocal, win-win solution. Prinsip business to business akan ke depan dalam era ke depannya ini. Mungkin itu Pak Raden. Terima kasih. Yang kadangkala ini saya lanjutkan sedikit dan nanti bisa juga dielaborasi juga oleh Ibu Mari dan juga tentu Pak Khatib Basri selaku yang sudah berpengalaman dalam policy makers. Kadangkala kita ini di pemerintahan, kita pikir kalau kita sudah buatkan PP-nya, kita bukan Perpres, sudah selesai. Itu sudah selesai. Terus delivery-nya nantinya, outcome-nya itu bagaimana di lapangan. Itu kadangkala kita tidak terlampau care. Apa yang dikatakan oleh Pak CT tadi itu sebetulnya kan kalau kita lihat tadi bagaimana kita memberikan tadi itu bagaimana supaya Apple mudah masuk ke sini contohnya atau Starlink. Tapi kita selalu datangnya itu dari pemerintahan karena bapak-bapak ini banyak yang sudah pengalaman di pemerintahan. Selalu datangnya itu mana PP-nya, mana perpresnya itu dulu. Kita kadang-kadang lupa
bahwa core problemnya itu di 1, 2, 3 tadi itu. Mungkin kalau bisa dielaborasi silahkan Pak CT, mungkin atau Bu Mari sama Pak Katib juga. Itu yang pertama. Saya sekalian nanya saja ini, ada kesempatan saya bertanya kepada bapak-bapak dan ibu yang ada di sini. Yang berikutnya adalah tadi yang Bu Mari katakan mengenai bahwa disruption itu sedang terjadi. Bahwa persoalan trade war itu one things. Ini sebetulnya di luar ini tadi Bu Mari menyatakan ada persoalan climate disruptions dan juga technology disruptions yang bersamaan dengan ini. Jadi kita sekarang menghadapi apa yang kita selitkan trade war ini tetapi juga persoalan climate dan tadi diingatkan oleh Pak AHY mengenai climate ini ya dan juga mengenai teknologi yang digital tadi ini. Ini sekalian juga kita harus solve problem ini. Yang berikutnya adalah khusus untuk Pak Katib nanti ini adalah kita lihat bahwa ada home ground problem, PR yang kita juga hadapi. Tadi kita sudah mengakui bahwa even sebelum trade war ini sudah ada sebetulnya problem. Dan kalau kita lihat sebetulnya bahkan sebelum trade war ini tanda-tanda di pasar keuangan, tanda-tanda di pasar modal kan sudah menunjukkan ada sesuatu nih yang harus diperhatikan ini. Dan terutama ini tadi saya tertarik dengan pernyataan Pak Katib yang menyatakan itu prioritisasi terutama masalah fiskal ini menjadi penting. Toh revenue kita sebetulnya kebetulan terbatas ini. Padahal keinginan kita untuk belanja sana 1, 2, 3, 4 begitu banyak. Nah pilihan-pilihan ini seperti apa nih Pak Katib? Demikian juga tadi Pak Hermanto yang menyatakan begitu banyak panjang listnya. Prioritasnya dalam jangka pendek apa nih? Kira-kira itu Pak, jadi silahkan mungkin sudah diingat tadi pertanyaannya panjang lebar. Silahkan Ibu Mari dulu. Bisa dielaborasi yang lain-lain juga Bu, silahkan. Ya. Ya, terima kasih. Emang pertanyaannya panjang tadi, mudah-mudahan ingat semuanya. Tapi mungkin salah satu yang paling penting. Nah ini saya juga nggak punya jawabannya, hanya punya ide ya. Tadi implementation. Tadi juga udah bisik-bisik sama Pak Hairul mengenai ini. Ya, memang diperlukan suatu komando yang jelas dan kalau saya dulu istilahnya waktu saya memimpin Kementerian Perdagangan di bawah pimpinannya Pak SBY, harus ditongkrongin, itu bahasa saya. Kalau nggak ditongkrongin, iya, terus nggak dilakukan juga kan. Kalau kita nggak tongkrongin, jadi harus ada semacam regular checking ya dari pimpinan yang paling atas untuk ngecek jalan nggak sih yang saya perintahkan ya. Nah ini susah-susah gampang seperti kita semua yang pernah ada di pemerintahan. Jadi bayangan kami dari DEN terutama kita sudah mencoba membuat suatu framework, pernah dibahas juga dengan Pak Erlangga, Pak Raden ada di ruangan waktu itu. Karena sebelum ini terjadi kita sebetulnya sudah ada OECD lah, udah ada dari EU SEPA pun udah isu-isunya sebetulnya juga muncul dari keluhan dunia usaha kita sendiri ya mengenai unpredictability, kepastian hukum, high cost economy itu sebetulnya known ya, problemnya known. Nah, gimana kita mengatasi itu secara sistematik dan mungkin kita bisa gunakan istilah top down ya. Kalau dia tidak top down sulit jalan ya, dan top down-nya itu harus jelas. Kayak seingat saya dahulu kita kalau di bawah pimpinan Menko termasuk Pak Hatta dan Pak Hairul, ini loh yang harus dilakukan. Penanggung jawabnya Kementerian KL ini, tapi harus dikejar, bukan hanya bikin matriks, sekedar matriks, tapi benar-benar harus dikejar. Siapa yang harus kejar? Itu sebetulnya kalau pengalaman nih ya, harus ada task force yang full time kalau menurut saya. Yang diberi authority untuk kejar-kejarin semua KL, lapor balik dan pimpinan paling atas dari presiden sampai ke Menko perlu ngecek secara reguler. Kalau enggak tidak jalan. Tapi kita harus udah tahu end goal kita apa. Misalnya untuk menghapus Lartas dan NTM sebetulnya kita udah punya frameworknya. Udah tahu nih berapa persen yang harus dihapus dan seterusnya jelas gitu.
Nah itu harus dikejar. Ada beberapa yang lain juga yang perlu dilakukan secara sistematik. Dan ini juga zaman berbeda ya. Kalau zaman kita belum social media tuh belum terlalu kenceng ya. Bayangan saya ini kita juga harus memanage persepsi publik mengenai diregulasi dan reform. Jangan sampai itu dianggap, wah ini kita liberalisasi, kita buka import banjir, nanti UMKM kita kena, petani kita kena. Nah ini perlu dijelaskan, kita bukannya membuka import lebar-lebar, kita tetap kepentingan nasional untuk mengatur hal-hal yang mempengaruhi petani kita atau UMKM kita, tetap kita lakukan. Belum tentu dengan melarang impor, tetapi mengatur impor itu jelas. Kedua, menggunakan apa yang disahkan oleh WTO yang disebut trade remedy instrument, safeguard. Tarif bisa dikenakan kalau kita terlalu banjir import tuh kita bisa kenakan safeguard tarif ataupun anti dumping tarif. Dan ketiga yang paling banyak dikeluhkan oleh dunia usaha, di sini yang dari dunia usaha juga pasti sepakat, illegal imports. Ya, ini juga kembali marak dan ini perlu juga ada task force khusus untuk mengatasi itu. Dan keempat tentunya complementary policy untuk memberdayakan UMKM dan memberdayakan petani, tetapi yang tepat sasaran. Ya, jadi mungkin ini hal-hal yang perlu kita lakukan. Mungkin sebagai tambahan terakhir karena tadi disebut mengenai disruption ya. Salah satu yang juga menjadi prioritas Presiden Prabowo adalah digitalisasi dari pemerintah. Ya, dalam arti ini sudah ada one data ya, ini data dari Dukcapil dan dari Bansos dan seterusnya itu udah jadi one data yang ada di bawah BPS. Nah ini istilahnya kita udah bisa tahu ya by name by address siapa yang menerima program Bansos misalnya, dan dengan big data dan seterusnya kita bisa lebih tahu ini program jalan nggak sih, tepat nggak sih ya. Jadi baik terkait juga dengan fiscal policy, efisiensi dari belanja dan seterusnya. Jadi ini juga bagian dari future new sources of growth sih kalau saya bilang ya, dan bagian dari innovation yang perlu kita lakukan, upskilling, reskilling. Dan ini my last point, kalau menurut saya new areas of growth ya. Di dalam disruption ada new areas of growth. Kalau kita bicara climate, sustainability, energy transition, this is new areas of growth yang juga bagian dari competitiveness kita. Kita kalau mau masuk ke digital technology, AI, kita perlu data center. Data center perlu renewable energy. Dan banyak yang mau invest di sini untuk data center tapi maunya renewable energy. All other investments juga nyarinya clean energy. Jadi ini bagian dari opportunity, including I'm looking at Ambassador, our ability to export energy to our ASEAN neighbors or even import energy from our ASEAN, clean energy from our ASEAN neighbors should be opportunity as well. And services sector. Ini dari dulu belum kecapaian, tetapi modern services sector is new area of growth and jobs also. And tadi setuju dengan Pak Hermanto, it's about innovation as well, technology and innovation ya. Jadi ini yang di luar deregulation perlu juga menjadi kebijakan strategis kita, dan apa kebijakan, apakah insentif, apakah enabling policies yang diperlukan untuk itu juga menjadi sangat penting. Makasih Bu. Pak Khatib juga sekalian di-touch mengenai APBN. Terima kasih. Terima kasih Pak Raden Said. Mungkin sebelum saya ke APBN, saya ingin sekali lagi menekankan mengenai apa yang disampaikan Pak Raden, Pak CT dan Bu Mari ya. Mengenai implementasi, saya kira ini soal yang penting sekali karena persoalan kita tadi persis seperti yang Pak Raden katakan. Kalau kita sudah ada PP-nya, kita menganggap bahwa itu check mark dan kemudian persoalannya selesai. Yang paling penting sebetulnya sebelum PP-nya disahkan, itu adalah diuji di lapangan, disimulasikan apakah itu bisa jalan atau enggak gitu. Jadi kita bisa, kalau tidak nanti akan susah. Saya ingat dulu di BKPM ya, bikin formulir aja, itu saya bikin FGD untuk mencoba memeriksa di dalam 30 menit
Bisa nggak diisi formulir itu? Dan pada waktu itu yang menarik adalah ada pengusaha yang tanya produk saya itu padat dan cair. Sedangkan kolomnya cuma satu, saya harus isi apa Pak? Itu kalau berhadapan dengan birokrasi nggak bisa selesai itu. Jadi mesti diuji di lapangan betul-betul apakah bisa dilakukan, setelah itu baru ini yang mungkin bahasa kerennya tuh regulatory impact assessment ya. Ini pengalaman real waktu di bawah Pak SBY Pak, kita harus lakukan. Kemudian tadi Bu Mari juga mengatakan dulu zaman Pak SBY ada UKP 4 ya. Pak Dipo tadi saya lihat juga yang sahabat sebentar tuh nelponin, ini udah belum, Pak JT juga. Dek lo udah selesai belum gitu, itu yang Pak Hatta juga, itu yang saya kira juga harus tetap dilakukan seperti top down. Nah sekarang saya mau masuk mengenai fiskal Pak Raden, betul. Isu kita itu adalah fiscal space kita itu sangat terbatas. Jadi kita harus melihat ini di dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Seluruh prioritas dari kementerian, dari pemerintah pasti penting. Tetapi persoalannya adalah jangan lupa maksimum budget defisit kita itu 3%. Kita tidak bisa lebih dari 3% karena ini adalah undang-undang. Jadi di dalam jangka pendek tadi saya sampaikan prioritas itu mungkin perlu difokuskan pada sektor yang multipliernya paling tinggi. Satu, jadi kalau kita invest Rp1 di sana itu akan create growth banyak. Kemudian sektor yang bisa menyerap tenaga kerja juga paling banyak. Nah ini pemerintah bisa lakukan ini untuk melihat mana yang kira-kira punya dampak. Kemudian yang kedua yang juga penting adalah di dalam konteks mengenai alokasi dari fiskal ini, dia tidak bisa tidak itu harus memberikan proteksi kepada sektor yang kalah. Itu tidak terhindarkan. Makanya saya katakan mengenai bansos, mengenai BLT, PKH, atau yang juga penting karena programnya sudah ada, bagaimana mempercepat eksekusi dari program MBG. Nah ini Pak Raden saya ingin sampaikan di sini. Pemerintah itu melakukan langkah yang baik sekali dengan efisiensi. Uangnya bisa ditabung ya, kalau saya nggak salah 308 triliun. Tetapi uang yang 308 ini harus bisa dieksekusi segera. Kalau eksekusinya baru muncul tahun depan, maka ini kita mirip dengan pinjam uang dari bank. Kita draw down, sudah turun, sudah bayar bunga, tapi tidak invest. Itu costnya mahal sekali. Jadi harus dipikirkan satu multiplier tinggi, yang kedua adalah sektor yang bisa dieksekusi segera. Ya, kalau misalnya sektornya sudah ada, berapa persen yang bisa dieksekusi, berapa persen yang bisa diabsorb. Ini akan membantu untuk growth-nya. Kemudian setelah jangka menengah, jangka panjang, baru kita bisa berbicara mengenai hal-hal yang apa yang kita inginkan. Jadi kita harus membedakan antara must have dengan nice to have. Ya, apa yang kita bisa lakukan di dalam konteks itu. Nah tadi Bu Mari mengatakan efisiensi dari budget itu penting karena ini juga akan membantu. Nah soal data juga penting. Saya kasih contoh yang mungkin bisa lebih konkret ya. Bayangan saya ini hal yang mungkin saya nggak terlalu detail tapi idenya saya sampaikan. Bayangan saya PLN itu punya data by name by address. Kalau enggak dia tidak bisa melakukan billing. Kalau kita punya data by name by address, sebetulnya kita tahu rumah tangga mana yang miskin dan tidak miskin. Dari pembayarannya, dari profilingnya. Kalau itu dilakukan sebetulnya price discrimination bisa dilakukan untuk BLT tapi dalam bentuk in kind. Ini akan membantu untuk menghilangkan yang tadi Bu Mari bilang inefisiensi di dalam belanja. Yang terakhir Pak Raden, saya tahu pemerintah melakukan ini yang kami usulkan dari DEN. Efisiensi sangat penting tetapi tidak bisa menggunakan formula one size fits all. Saya kasih contoh, orang menganggap perjalanan dinas itu nggak efisien. Tapi kalau itu diterapkan di semua yang terjadi Kemlu tidak berangkat, Pak Dino, dia akan main internet. Karena negosiasinya dilakukan lewat internet. Atau BKPM tidak bisa kerja. Jadi yang harus dilakukan adalah kalau kita melakukan efisiensi, basisnya harus audit. Sektor mana yang tidak bisa di-spend uangnya, tidak bisa diabsorb, itu yang dananya direalokasi tidak bisa pakai dengan cara one size fits all menurut sektor. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Khatib. Silakan Pak Hermanto. Kalau tadi apa yang dikatakan Pak Hermanto itu dengan
ini mohon maaf ini dia pakai istilah game theory, the Stackelberg game itu berarti bahwa Amerika akan keinginan dia adalah dia tetap menjadi pemimpin yang pada artinya seperti yang tadi kita lihat, dia nggak mau tererosi kepemimpinannya di dunia ini. Bagaimana menurut Bapak itu? Ya, jadi itu ada di dalam pernyataan dari Presiden Bush sendiri ya, Making America Great Again ya. Jadi dan kalau kita pakai Stackelberg leadership model itu, optimasi yang dilakukan itu akan menghasilkan bahwa leader akan menguasai 2 kali lipat daripada yang followersnya gitu. Jadi saya kira yang kelihatan dari statement itu adalah seperti itu. Tapi kita kan percaya bahwa ya semua bisa dibicarakan, artinya ada kesepakatan-kesepakatan gitu ya. Maka itulah yang harus dikejar. Dalam konteks pertanyaan Pak Raden yang tadi ya, kira-kira prioritasnya mana nih gitu ya. Apa-apa yang saya tuliskan sebagai measures jangka pendek itu sebenarnya prioritas Pak. Yang menengah dan jangka panjang itu ada bisa delay. Dan the very priority lagi dari yang jangka pendek itu adalah sebetulnya diplomasi untuk mendapatkan pengecualian tarif. Karena kalau kita balik ke basisnya atau balik ke pokok persoalannya, semua ini terjadi kan karena ada kenaikan basis tarif dan resiprokal tarif yang sangat luar biasa kan. Jadi memecahkan itu berarti kita memang harus ke situ. Walaupun katakan tidak bisa seperti semula, tapi paling tidak kita bisa mendapatkan exemption gitu. Jadi dalam konteks itu diplomasi tadi Pak Raden, utamanya negosiasi strategik, konsesi bilateral dan regional leverage tadi. Prioritas kedua yang di dalam jangka pendek ini tentu adalah yang bansos tadi sama dukungan terhadap UMKM. Ini karena menangkap hajat hidup yang sangat banyak dari masyarakat kita. Ya, mungkin Pak Hairul tambahkan, terutama mengenai implementasi nih, Pak Hairul. Ya, makasih Pak Raden. Implementasi ini easy to say but not easy to do. Ya, gitu. Jadi gampang disampaikan, tetapi gak mudah untuk dilaksanakan. Ini kata implementasi. Ya, karena pemerintah itu kan spesialis membuat kebijakan. Itu ya, bukan spesialis melakukan implementasi. Jadi ini adalah sebuah paradoks yang memang harus kita akui secara bersama. Jadi tentu ya, seorang pemimpin pasti punya cita-cita, punya visi, punya misi, ya itu adalah sebuah keniscayaan yang nggak bisa dihindari. Nah, tapi memang diperlukan sebuah tim yang kuat agar visi misi itu betul-betul bisa dibuat dalam bentuk kebijakan yang memang betul-betul sudah dipersiapkan secara baik, ya dan diyakini dapat diimplementasi. Nah, setelah itu tentu diperlukan implementator, ya, tim yang kuat yang mampu mengimplementasi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh tim tersebut. Ya, saya ambil contoh ini kebetulan saya terlibat dalam waktu pemerintahan Pak SBY. Itu Pak SBY selalu memberikan arahan tentang ya pemerintahnya maunya seperti apa. Nah, dulu ada tim, ya mohon maaf saya kebetulan salah satu tim yang menggodok kebijakan-kebijakan itu, ya kebijakan itu digodok, dimasukkan dalam tim yang luar biasa kuat gitu, ya dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi kebijakannya seperti apa yang harus dilakukan, lalu di-sharing kepada kabinet untuk kabinet itu mengimplementasi dan tim ini juga mengawal implementasinya betul-betul bisa dilaksanakan. Nah, ini adalah circle yang dibuat pada waktu itu. Barangkali ini contoh yang baik kalau seandainya bisa dilakukan kembali. Karena memang jujur kita memerlukan implementasi yang baik di dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo ini. Yang kedua, soal tanda-tanda awal tadi. Ya kita sudah tahu, saya kan di sektor real. Ya,
Jadi COVID itu betul-betul memukul luar biasa dan COVID belum selesai, muncul permasalahan-permasalahan baru yang mengakibatkan ya jujur daya beli melemah, kelas menengah turun dengan sangat signifikan, ya PHK juga terlaku di mana-mana. Nah ini permasalahan bukannya, saya mesti sampaikan bukan baru sekarang. Dan sudah terjadi pada waktu COVID memulai ya dan terus masih sampai sekarang belum bisa kita atasi secara baik. Jadi tanda-tanda awal ini sebenarnya sudah ada jauh sebelumnya. Jadi mulai dari COVID terjadi sampai hari ini. Jadi saya mesti sampaikan bahwa ini bukan quote unquote bukan mungkin permasalahan pemerintahan saat ini saja, tetapi sudah terjadi dari pemerintahan sebelumnya. Jadi ini adalah sebuah keniscayaan. Nah, yang berikut ini soal Presiden Prabowo sebenarnya masih soal implementasi. Presiden Prabowo kemarin waktu sarasehan ekonomi kan sudah bicara tentang kuota misalnya. Ya, ngapain ada kuota-kuota itu? Nah, ini memang harusnya ada tim yang menggarap apa yang sebenarnya bisa kuota-kuota ini dihapuskan, diganti dengan sistem tarif yang memastikan bahwa produksi dalam negeri terjaga, ya, tapi sustainability daripada kebutuhan masyarakat terjaga, harga terjaga, dan tidak ada seekers of economic. Jadi tidak ada maklar-maklar ekonomik yang mendapatkan kuota yang akhirnya merugikan masyarakat, menguntungkan kelompok tertentu atau orang-orang tertentu. Nah ini contoh, karena Presiden sudah menyatakan seperti itu. Ya, kita tahu dengan perang dagang nanti Bu Mari tadi sudah katakan ini akan banyak lagi illegal goods yang akan masuk ke Indonesia. Nah Pak Prabowo sudah bilang biaya cukai jangan macam-macam. Ya gitu. Nah how to implement? Nah ini kan soal implementasi lagi gitu. Jadi Pak Prabowo sudah menyampaikan apa yang menjadi keinginannya dia. Yang dibutuhkan adalah tim yang menggodok agar itu betul-betul terimplementasi dengan baik. Nah ini yang barangkali menjadi hal yang luar biasa. Yang terakhir saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Dede soal fiskal. Ya, saya setuju betul dan mendukung penghematan itu perlu. Tapi yang memang tidak diperlukan. Tapi yang diperlukan jangan dilakukan penghematan. Saya ingat betul guidance Pak SBY waktu saya di pemerintahan. Ya, biarin kantong pemerintah tipis asal kantong rakyat tebal. Ya. Saya ingat betul kebijakan itu, beliau cuma ingetin, ya Pak Hairul pastikan ya biar kantong rakyat tipis, kantong pemerintah tipis asal kantong rakyat tebal, agar daya beli terjaga. Ya, nah kalau dipotong-potong yang khususnya yang di dalam negeri ini, itu berakibat daya belinya juga akan turun. Dan kalau daya beli turun, ya itu berpengaruh lagi kepada spiral down of economic tadi. Jadi ini ya penghematan diperlukan. Ya, saya tidak katakan tadi pemerintah maupun dunia usaha, kami pun sekarang melakukan namanya radikal efisiensi. Tapi tentu betul-betul efisien yang memberikan kemanfaatan. Itu saja Pak Raden. Terima kasih Pak Hairul. Nanti kita akan diskusikan lagi lebih lanjut di antar kita. Tapi tentu sekarang kita berikan waktu kepada para audiens di sini, para undangan yang hadir, untuk bisa memberikan usul atau pertanyaan bahkan secara kritis terhadap kita dan juga usul kepada pemerintah melalui nanti tentu The Yudhoyono Institute akan merangkum ini semua dan bisa menjadi bahan yang masukan kepada pemerintah. Silahkan Bapak dan Ibu sekalian. Oke. 1, 2. Oke Pak Andi. Silahkan dari Pak Michael Watimena dulu, baru kemudian Pak Suwandi, kemudian yang satu-satu. Suaranya paling keras. Silahkan Pak, tolong mic-nya diberikan. Singkat-singkat Pak ya. Terima kasih Pak Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya harus mengatakan secara jujur bahwa rasa-rasanya audiens sangat terhibur dan sangat setuju
dan sepakat dengan apa yang disampaikan baik oleh moderator dan para panelis. Apabila audiens tidak setuju, maka saya tidak setuju. Karena forum ini sangat luar biasa sekali. Yang pertama, saya kebetulan kemarin Pak Raden juga mengikuti sebuah forum, yaitu Sarasehan Ekonomi, bersama dengan Pak Presiden Prabowo di situ dan juga mengkaji tentang kondisi yang ada saat ini. Tetapi output yang rasa-rasanya kami lihat waktu itu pendekatannya banyak kepada aspek multilateral, sehingga ASEAN didorong sebagai penetratif untuk mempengaruhi kebijakan daripada tarif perdagangan dari Trump. Sementara karakteristik daripada Trump itu menurut hemat kami sangat ignorance dengan hal-hal yang sifatnya multilateral. Beliau lebih enjoy dengan hal-hal yang sifatnya bilateral. Yang seperti tadi dikatakan oleh Pak CT, business dan to business. Dan pasti ada renegosiasi, makanya tarif ini diundurkan. Kenapa diundurkan? Karena ada aspek negosiasi dan bukan pada aspek multilateral. Dan pada saat dia dilantik, dia menarik diri dari beberapa organisasi, contohnya WHO. Karena menurut dia ini sangat tidak efektif. Dan hal yang sama, kalau kita menunggakan ASEAN sebagai penetratif daripada kebijakan ini, maka tidak menguntungkan. Langsung pertanyaan aja. Ya, saya menginginkan kalau bisa yang disampaikan Ibu Mary tadi, bahwa what we do dan sama dengan semua panelis menyampaikan hal yang sama. Dan saya sepakat dengan Pak Raden bahwa selesai forum ini harus ada sebuah output daripada TWI untuk kontributifnya kepada pemerintah. Dan kami mohon kalau bisa aspek bilateralnya itu yang didorong. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Michael. Silakan Pak. Silakan. Yang di tengah. Tolong mic-nya. Tolong singkat-singkat aja Pak ya. Silakan Pak. Terima kasih, saya Felix Wanggai, saat ini sebagai pejabat Gubernur Papua Pegunungan dan juga Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Transmigrasi. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh keempat narasumber kita, tapi saya ingin memberikan tidak hanya pertanyaan tapi sebenarnya saran saja. Pertama, jika ada sebuah mobil yang namanya Innova Reborn, kelahiran kembali Innova, kami melihat bahwa mungkin tahun ini adalah harus ada MP3 Reborn. Ada konsep besar tentang percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia yang saat itu digagas oleh Bapak Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Presiden SBY, bahwa ada infrastruktur logistik yang diperbaiki, ada komoditi berbasis kawasan-kawasan regional policy yang harus didorong, kemudian ada SDM, inovasi, dan kemudian ada regulasi regulasi yang kemudian harus diperbaiki. Sehingga kami melihat ini momentum yang baik untuk memunculkan MP3 Reborn dalam konteks kekinian. Dalam konteks ini misalnya saja, kalau tadi pertanyaan dari Bapak, pernyataan penting dari Pak CT bahwa what kind of reform. Kemudian Bu Mari Pangestu juga menyampaikan tentang kira-kira reform policy apa yang harus kita dorong. Sehingga kami melihat bahwa satu poin penting adalah mungkin tentang urban rural reform policy. Komunitas-komunitas yang langsung berbasis community di tingkat desa, kemudian kawasan-kawasan yang tidak hanya kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus yang sangat enclave,
tapi kemudian harus ke kawasan-kawasan yang community based regional policy. Sebagai bagian dari bagian ke transmigrasian, sebetulnya kawasan transmigrasi menjadi sebuah epicentrum baru yang di Indonesia yang lebih bersifat komoditas dan sangat rural urban links policy. Kemudian yang terakhir, saran kami yang kedua adalah tidak hanya kita melihat pasar-pasar non tradisional baru, misalnya di tadi ASEAN maupun Middle East atau Afrika, tapi mungkin penting adalah look to the east, lihat ke timur. Tadi ke timur ke kampungnya Kakak Michael Watimena di Kepulauan Maluku, di kampung kami di Papua, ada sektor-sektor yang tidak hanya mining based policy, tapi ada sektor-sektor lain, kopi, kakao, perikanan, yang sebetulnya sangat community based commodity yang perlu didorong dan punya potensi ekspor. Jadi sehingga look to the east ini tidak hanya di dalam konteks domestik, tapi mungkin penting juga ada look to the east di pasar-pasar baru di kawasan Pasifik, di Pasifik Barat Daya, Pasifik Selatan yang kemudian di situ menjadi teater antara pertarungan kepentingan antara China maupun US, sehingga mungkin tidak hanya geopolitik tapi geoekonomi. Demikian Makasih, Pak. saran kami. Makasih. Silakan. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Raden. Yang saya hormati Pak SBY. Kalau bisa berdiri Pak, ya, supaya kita bisa lihat. Pak SBY, Mas Ahaye, Mas Ibas, dan juga seluruh narasumber yang saya hormati dan saya apresiasi atas apa yang sudah menjadi pencerahan kita pada pagi hari ini. Silakan perkenalkan namanya Pak. Saya Marwan Ciasan Pak, anggota fraksi Partai Demokrat dari Komisi 11. Kebetulan ini adalah hari-hari yang cukup membuat kita terus-menerus mengkerutkan dahi untuk mencari solusi untuk bangsa ini. Tadi kan kita sudah paham bahwa persoalan tarif tram ini sebenarnya kalau secara langsung terhadap PDB kita hanya berdampak 2,2% terhadap seluruh PDB kita. Tetapi yang menjadi concern kita adalah dampak tidak langsung daripada kebijakan ini terhadap perekonomian kita. Karena sebelum ini terjadi pun tadi semua kita mengakui bahwa kondisi kita memang sedang tidak dalam kondisi fit. Ya, kalau orang mungkin lagi batuk pilek tiba-tiba ada badai, tambah dia kan, kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu tadi kita sudah bersepakat dari 4 narasumber bahwa reformasi dan deregulasi adalah solusi. Saya ingin bicara tentang kebijakan fiskal Pak. Kita paham bahwa langkah efektif yang bisa kita lakukan pada hari ini adalah bagaimana kita menjaga daya beli masyarakat. Keep buying strategi yang sudah 15 atau 20 tahun lalu digaungkan oleh Pak SBY. Tapi ya, instrumen-instrumen yang kita akan gunakan untuk itu sangat terbatas. Kita tahu bahwa kapasitas fiskal kita itu range-nya antara 20 sampai maksimal 30%. Selebihnya itu belanja kita itu sudah ada taggingnya. Harus untuk ini, harus untuk ini, harus untuk ini. Jadi ya kalaupun kita mau bahas itu ya 20-30% itu. Bagaimana kita mengefektifkan itu kan kuncinya. Nah kemudian yang kedua adalah untuk memperlebar itu tentu yang kita harapkan penerimaan. Kita tahu penerimaan kita juga tidak sedang baik-baik saja. Kemarin malah di bulan Maret juga tidak tercapai. Nah saya ingin bertanya kepada Pak CT, Bu Mari, kemudian Pak Katib dan Pak Herman. Ya, apalagi yang bisa kita lakukan? Waktu COVID kan kita berani memperlebar defisit kita. Apakah cara ini harus kita lakukan lagi? Toh juga APBN kita baru memberikan range defisit 2,53%. Masih ada 0, sekian persen yang bisa kita lakukan. Itu mungkin yang ingin saya pertanyakan pertama. Yang kedua, saya sepakat Pak, bahwa efisiensi yang digulirkan oleh Prabowo ini Pak Prabowo ini kita dukung penuh. Tetapi yang kita ingin segera lihat adalah efektivitas setelah efisiensi ini kita ambil. Ini sudah kita ambil 300 triliun, ini mau kita kemanakan? Tadi saya juga mendukung penuh bahwa belanja-belanja yang langsung efektif memukul pada daya beli masyarakat kita dahulukan. Termasuk juga sektor pariwisata, tadi Pak Katib sampaikan begitu. Sekarang kan kita dengar Pak, hotel-hotel ini pada ngeluh. Kemarin liburan lebaran hotel-hotel sepi. Nah ini mungkin harus kita gaungkan lagi. Bukan karena Menteri Ekonomi Kreatif dari Demokrat Pak. Ya jadi pariwisata harus kita dahulukan. Kemudian bantalan sosial juga harus kita dahulukan. Jadi ada 2 pertanyaan saya Pak. Cara apa lagi yang kita bisa lakukan untuk memperlebar space fiskal kita? Kemudian yang kedua,
tolong bisa jelaskan pada kami sebagai pengambil kebijakan dari legislatif, 303 triliun ini bagaimana caranya supaya efektif? Ya, supaya kita berpacu dengan waktu 90 hari yang diberikan oleh Donald Trump ini untuk kita melakukan komunikasi. Jadi kita akan ke dalam. Nah yang ketiga Pak tentang ekspor. Terus terang Pak, saya dari Dapil Lampung. Daerah pertanian Pak. Daerah produksi singkong. Ya, daerah sawit juga. Tetapi Pak, belum ada pembukaan keran ekspor yang terbuka seperti ini. Harga singkong di daerah dapil saya itu sudah terjun bebas. Nah sehingga saya pikir bahasa kita bukan membuka ekspor seluas-luasnya. Tetap ekspor yang terkendali. Ekspor yang tidak mematikan sumber penghidupan masyarakat kita terutama para petani, UMKM dan nelayan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Berikutnya Pak. Ya. Nanti term kedua masih ada waktunya Pak. Sebentar masih ada waktunya Pak. Moderator. Masih ada waktu nanti. Nanti sekali, jadi kita masih punya waktu 30 menit. Moderator. Jadi nanti term kedua nanti Bapak yang akan bertanya. Ya, silakan. Ya, singkat-singkat aja Pak Hermanto sesuai dengan apa yang ditanya tadi, 3 penanya tadi. Ya. Tapi nggak perlu harus ini kalau memang. Ya. Silakan Pak. Saya mengadres yang ditanyakan Pak Marwan ya. Jadi mungkin tidak langsung ke fiskalnya Pak. Jadi bahwa kita bisa memperkuat cadangan devisa negara ya. Supaya nanti bisa juga berdampak bagus terhadap fiskal. Tidak semata-mata pada ekspor barang-barang yang selama ini kita ketahui. Tapi juga utamanya adalah ekspor jasa juga. Ekspor jasa yang paling mudah kita atau yang paling sering kita lakukan adalah pariwisata ya. Mas Ibas disertasinya membahas panjang lebar mengenai pariwisata itu. Dan itu sangat besar dampak multipliernya pada suatu daerah gitu. Jadi saya kira ini tidak bisa kita lupakan Pak, daerah-daerah yang merupakan objek wisata 10 Bali baru dan sebagainya itu juga harus kita kembangkan ya dalam kaitan dengan structural change yang kita lakukan. Saya mungkin jawab pertanyaan fiskal ya Pak ya, karena ini satu saya kira kalau dari segi spending tadi saya sudah jawab Pak bahwa yang kalau mau ditanya di dalam waktu 90 hari atau apa yang bisa dilakukan segera, itu cari sektor yang multipliernya tinggi Pak. Tadi yang penyerapan tenaga kerjanya paling banyak. Saya kasih contoh pariwisata, bukan hanya pariwisata, ada beberapa sektor ini, TPT juga itu bisa memberikan support seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya adalah mengenai fiskal itu adalah penerimaannya apa yang dilakukan. Sebetulnya kami sudah 3 bulan yang lalu Bu Mary ya. Ketika kita melaporkan kepada Presiden bahwa ada yang bisa dilakukan dari segi pajak. Itu adalah persoalan kita Pak, maaf kalau sedikit agak teknis, itu adalah compliance, kepatuhan. Jadi kalaupun kita naikin tarifnya, itu revenue kita nggak akan bisa naik banyak. Kalau diturunkan malah jeblok. Jadi yang harus dilakukan adalah compliance-nya ini di-address. Apa itu? Dari rekomendasi DEN, itu bisa dilakukan dengan administrative reform. Misalnya kantor pajak menengah diperbanyak, ini sudah mulai dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Kemudian yang kedua adalah profiling Pak. Ini sekarang sudah ada kerjasama kita yang namanya GovTech. Kita bisa profiling perilaku data exchange misalnya dengan payment ID. Kita bisa identifikasi mengenai pembayarannya dilakukan kemana. Jadi tahu mengenai behavior dari pembayar pajak. Kemudian ini secara politik agak repot. Sekarang kan basisnya tuh batasnya 4,8 miliar. Nah itu thresholdnya harus diturunkan. Tapi sebelum itu diturunkan kita encourage untuk datanya masuk. Jadi ini ada beberapa hal sebetulnya yang bisa dilakukan untuk itu. Mudah-mudahan kalau itu bisa dilakukan dari sisi revenue-nya bisa naik. Terima kasih. Silakan Bu Mari. Kalau widening apakah defisitnya 3%? Persoalannya begini, dengan 3% saja spending kita belum tentu berkualitas. Jadi yang lebih baik kita lakukan adalah
kita improve dulu mengenai ini, baru nanti kita bicara mengenai soal widening the deficit. Silakan Bu. Ya, saya jawab yang tadi mengenai ASEAN ya. Memang benar Presiden Trump maunya lebih baik dia negotiate bilaterally daripada with region or multilaterally. Dia memang orangnya unilateral bahkan kalau kita bilang, are you really negotiating with him or not? It's actually more unilateral. Tapi kita jangan ikut larut kepada hal itu gitu kan. Kalau pendapat saya sih ya. Jadi oke, kita masing-masing pasti akan negosiasi dengan Amerika, tetapi kita juga perlu punya satu suara di dalam menghadapi Amerika dari segi negosiasi maupun menggali partnership yang sebetulnya bisa membantu Amerika dari segi partnership untuk kalau memang concern dia concentration dari China di dalam supply chain, ASEAN maupun RCEP yang diperluas itu bisa mendiversifikasi supply chain dan mengikutsertakan investment dan trade-nya Amerika misalnya gitu ya. Jadi kita jangan mau dipecah-pecah jadi hub and spokes gitu ya. Itu yang menghadapi Amerikanya. Dan di luar menghadapi Amerika sangat penting peran ASEAN untuk menyuarakan dukungan kepada multilateral WTO rules-based trading system. Karena ini penting sekali buat kita dan penting buat negara sedang berkembang. Dan juga mempositioningkan kita tidak retaliate, kita tidak meningkatkan protection dan kita akan mendesain policy untuk mengatasi impact kepada kita punya negara masing-masing, impactnya beda-beda, dan kita akan menggunakan trade remedy instruments yang disahkan oleh WTO dan punya confidence bersama-sama melakukan domestic reforms dan meningkatkan kerjasama antara kita sendiri maupun di dalam konteks RCEP maupun kayaknya ASEAN, kayaknya negara-negara partner kita tuh lagi nunggu ASEAN ya untuk kita menjadi leader. Mereka mau join untuk menyuarakan tadi komitmen untuk terus melakukan support kepada multilateral, support kepada open regionalism dan seterusnya. Jadi saya melihat peran Indonesia dan peran ASEAN sangat penting dalam hal ini. Dan terakhir mungkin mengenai yang singkong tadi ya. Kayaknya yang dimaksud import ya. Memang kita kalau untuk pangan ya, kita pasti akan tetap, saya dulu waktu di bawah Pak SBY, saya tidak pernah menggunakan kata kuota. Saya selalu, karena ini istilahnya kita tidak boleh mengenakan kuota kalau di bawah aturannya WTO. Kita bisa menggunakan kata-kata yang diterima ya. Kita mengatur import. Ya, supaya menjaga kepentingan petani kita, menjaga kepentingan food security kita dan seterusnya. Jadi mengatur tuh artinya sebetulnya ya membatasi sih, tetapi tidak dengan menggunakan kuota. Misalnya beras, 1 bulan sebelum panen dan 1 bulan setelah panen beras tidak boleh masuk, ya dan seterusnya. Ya, jadi ini sangat bisa kita atur, tapi yang penting adalah pengaturannya tuh harus tepat, transparan dan seperti Pak CT tadi sampaikan, tidak menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri, keperluan dalam negeri, tidak menyebabkan harga naik dan dilaksanakannya secara transparan ya, tidak menciptakan monopoli untuk satu importir misalnya. Silakan Pak CT tambahkan. Iya, makasih. Pak Michael mungkin udah terjawab ya semuanya. Pak Felix tadi MP3I ya rebound ya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya itu sebenarnya sudah melaksanakan apa yang ada dalam MP3I. Cuma namanya aja bukan MP3I. Jadi plannya, implementasinya nanti kebetulan infrastruktur di bawah Mas AHY juga nanti akan melaksanakan hal yang sama. Ya, cuma setiap presiden pasti punya nama-nama sendiri dalam pelaksanaan kebijakannya. Ya, tapi intinya sama, membangun infrastruktur, membuat perekonomian kita itu lebih baik, lebih maju, lebih merata. Itu pada dasarnya untuk MP3I rebound tadi. Ya, nah. Yang untuk Pak Marwan ini yang menarik tadi ya soal bagaimana meningkatkan penerimaan negara. Ya, tentu kita sadar penerimaan negara itu ada 2. Ada satu yang berbasis PNBP, ada satu yang berbasis pajak dan cukai.
ya, biaya masuk dan lain sebagainya. Nah, jadi tadi saya bisik-bisik nih sama Bu Mari, ya kalau mau efektif penerimaan pajak kita meningkat sangat luar biasa, yang pertama ya kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh India, ya kita batasi transaksi tunai. Nah, pasti diprotes sama anggota DPR. Gitu. Ya. Tapi ini adalah kenyataan yang harus kalau mau kita lakukan reform, ya ini salah satu reform yang luar biasa. Nah, kalau kita batasi transaksi tunai, maka seluruh transaksi itu seperti Pak Dede katakan bisa ditarik. Dan kalau ditarik pasti nggak ada yang bisa ngumpetin pajak. Ya. Bea cukai, ya nggak ada lagi tuh door to door, ya semuanya harus ada pre-shipment inspection, pajak ekspor harus ada inspection sebelum diekspor, ya supaya batu bara yang kalorinya 7.000 jangan dibilang 3.000, ya. Nah jadi ini semuanya sebenarnya we know everything gitu loh, cuma kita mau apa tidak, ya kalau kita mau itu pasti penerimaan bisa kita tingkatkan dengan sangat signifikan. Nah soal singkong tadi prinsipnya kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Itulah prioritasnya ya. Jadi jangan tergantung kepada negara lain. Jadi kalau kita mampu berdiri di atas kaki kita sendiri, kita tidak akan pusing dengan permasalahan-permasalahan yang ada di negara-negara lain. Oleh karenanya kemampuan bangsa kita untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri itu harus bisa kita tingkatkan. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak CT. Kita masih punya waktu satu sesi lagi untuk tanya jawab. Silahkan dari 3 penanya, silahkan pilih. Pak Dipo tadi, oh silahkan Bapak. Ya, izin Pak. Satu dari kiri, satu dari tengah, satu dari kanan, supaya adil. Ya. Silakan Pak, cepat saja. Ya izin Pak, nama saya Rahmat Kaimudin dari Deputi Infrastruktur Dasar dari Kemenkoinfra. Ini izin tanya, memperdalam mengenai tadi climate crisis dan tentunya transisi energi. Kita selama ini berpikir bahwa transisi energi itu akan menjadi peluang untuk tumbuh ya, green growth. Untuk Indonesia sendiri kita tahu bahwa ada beberapa hal yang cocok. Misalnya untuk transportasi, transisi energi ini karena kita import BBM dan juga kita subsidi mungkin cocok. Tetapi kalau kita lihat dari power generation, saat ini dengan sumber daya kita punya renewables tapi kita juga punya fosil dan juga kita punya power plant yang masih relatif muda. Biasanya untuk melakukan transisi ini bakal menjadi ekonomis jika kita mendapatkan bantuan, misalnya concessional funding atau dari carbon credit, atau bahkan juga tentunya dapat investasi baru oleh market yang menginginkan green electrons misalnya. Nah mungkin pertanyaan saya yang pertama dari buat Bu Mari ya, selama ini dengan Trump keluar dari Paris Agreement dan yang lain-lain, kita juga lihat dunia usaha ini sudah mulai bergeser juga. Bank-bank dan sebagainya. Apakah dunia usaha masih menginginkan low emission economy? Masih adakah support itu untuk negara-negara seperti Indonesia? Yang kedua, kita juga sedikit melihat ada diskursus ya dengan import yang sepertinya terlihat ingin kita buka, tadi tidak ada kuota dan sebagainya. Peluang green economy ini kita lihat akan sangat berguna buat ekonomi Indonesia jika kita juga bisa ikut berproduksi. Kita tahu hari ini misalnya baterai, electric vehicles, solar panel, wind turbines itu paling besar semuanya dan paling bagus dan paling murah itu semuanya dari Tiongkok. Jika kita tidak ikut dalam supply chain ini, bisa-bisa kita hanya jadi pasar, jadi penonton. Jadi bagaimana pemerintah atau kita ini bisa memproteksi supaya nilai tambahnya bisa juga masuk ke Indonesia. Mungkin yang ketiga buat diskusi buat Kang Dede. Saya ingat dulu tahun lalu kita sempat diskusi mengenai subsidi BBM Kang Dede. Ini mungkin usulan sedikit untuk membuka ruang fiskal. Kita tahu subsidi BBM ini memakan ruang fiskal yang sangat besar.
Dan ada banyak sekali studi mengenai ketepatan subsidi ini. Karena kita mensubsidi komoditasnya bukan mensubsidi orangnya. Bahkan dari World Bank sendiri ada studi yang pernah saya lihat. Desil 1 sampai 5 itu hanya menerima manfaat sekitar 11%. Desil 6 sampai 10, 89%. Apakah ada upaya untuk tetap menjaga memberikan perlindungan sosial, tetapi bisa membuat subsidi BBM ini lebih tepat sasaran. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rahmat. Silahkan. Oh dari kanan dulu ya. Kanan ini agak banyak ini. Pak Andi, silahkan Pak Andi. Cek. Baik, tadi menarik melihat bahwa para panelis sudah menganggap ini sebuah bagaimana ekonomi dan politik pada tingkat dunia sudah tidak bisa lagi, perdagangan dunia tidak bisa lagi dipisahkan. Karena itu saya juga ingin melihat dari sisi politiknya, terutama politik dalam negeri di Amerika Serikat. Betul kalau kita pakai game teori, kita pakai Presiden Trump ini sedang main poker. Dia call tinggi, lalu mengharapkan semua orang folding. Dan ketika orang folding, maka dia menang. Persoalannya adalah, kalau kita lihat best scenario dari Trump adalah ketika dengan naikkan tarif dan Liberation Day, maka semua orang menyerah folding, lalu kemudian akan muncul keseimbangan baru, di mana pasar Amerika dengan orang semua katanya, people are lining up to kiss my ass katanya, untuk menegosiasikan berbagai macam bagaimana supaya ekspor Amerika bisa jadi tidak terhambat ke seluruh dunia. Seperti di Vietnam tiba-tiba lo sudah kasih. Udah menyerah Vietnam 0%. Kamboja menyerah juga tapi dia kasih 5%. Kalau dunia semua according to the scenario, best scenario-nya Trump, folding semua, maka Trump menang akan muncul keseimbangan baru. Di mana produk Amerika akan membanjiri dunia dan tarif minimal base tarifnya tetap 10% kalau ke Amerika. Itu best scenario-nya. Walaupun saya tidak tahu bagaimana apa keseimbangan baru ini dampaknya pada ekonomi global. Walaupun saya juga masih merasa persoalan karena dengan demikian maka Amerika akan kembali seperti Indonesia tahun 80-an. Mengandalkan import substitution industry. Yang saya rasa juga tidak mudah untuk mengembangkan industri substitusi impor di Amerika. Pabrik baja tiba-tiba harus kembali lagi karena mereka impor baja sekarang, lalu pabrik baja kembali di Amerika di Philadelphia sana. Rasanya agak sulit. Sementara itu secara politik dalam negeri Amerika Serikat, window of opportunity-nya Trump itu 2 tahun. November tahun 2026 midterm election. Kalau Republikan kalah karena pasti dengan harga tarif yang tinggi, maka inflasi dalam negeri Amerika sendiri akan naik tinggi. Kalau inflasi naik tinggi, warga negara Amerika pemilu setelah 2026 nanti ada kemungkinan tidak memilih Republikan. The good news bisa berhenti selesai dari 2026 paling tidak membuat kebijakan dalam negeri Trump dalam konteks tarif ini itu bisa saja terhambat. Tapi the bad news adalah bisa saja dia menang. Kalau dalam 2 tahun ini best scenario Trump ini kemudian bisa terjadi. Walaupun China sampai sekarang tidak mau ikut dengan skenario Trump. Tapi saya khawatir kalau China nanti juga akan folding, paling tidak mereka negosiasi lalu ada semacam kesepakatan, paling tidak model best scenario Trump ini akan muncul, akan berhasil dilakukan paling tidak semua tetapi cukup berhasil sehingga pada midterm election di Amerika ada sesuatu yang bisa dijual oleh Trump bahwa dia sudah bisa membuat make America great again. Pertanyaannya adalah apakah kemungkinan best scenario ini bisa terjadi dalam 2 tahun untuk ekonomi Amerika sehingga kita bisa melihat paling tidak kemungkinan November 2026 model semacam ini akan didukung oleh rakyat Amerika atau tidak. Karena tidak, bagi saya bad news ya kalau demokrasi selalu bisa melakukan koreksi terhadap dirinya sendiri melalui proses pemilu.
Nah, apakah ini sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak? Terima kasih. Terima kasih Pak Andi, very good. Siapa satu lagi? Siapa nih? Oh perempuan dulu katanya. Nanti perempuan dulu, silakan. Silakan Bu. Nanti terakhir mungkin Pak. Terima kasih Pak Pardede. Minimal ada suara perempuan lah. Di situ ada Bu Mari, jadi kita pertanyaan perempuan juga. Senang sekali hari ini bisa jumpa Bu Mari. Mengapa? Karena diskusi kita mengenai tarif mengingatkan saya, ketika saya tahun 2004 sampai 2007 sering mendapat tugas dari Pejambon, menjadi delegasi RI, untuk negosiasi tarif dan non tarif ke Uni Eropa ya Bu Mari. Dan saya tahu persis Bu Mari itu sangat mengidolakan rule based fair trading under WTO. Kita pergi ke Doha batal, kemudian kita bergerak ke liberalisasi regional dan itu tergopoh-gopoh ketika itu. Seluruh dunia tergopoh-gopoh karena membangun barrier itu sangat tidak membantu dalam memfasilitasi peningkatan permintaan yang sangat luar biasa ketika itu. Dan kita berbondong-bondong menurunkan tarif ya sampai di level regional pun kita lakukan. Saya hampir tiap hari dulu mendampingi Bu Mari ke Kuala Lumpur lah, ke Canberra untuk APEC. Luar biasa. Hari ini kita mendapatkan kenyataan yang sangat ironis. Ya, kita kembali ke periode proteksionis. Saya senang sekali hari ini mendapat pencerahan dari Bu Mari bahwa kita harus our mind even transfer so fast. Sekarang yang saya ingin tanyakan cuma satu. Do American bureaucrats itu punya kapasitas yang begitu cepat to entertain bilateral trade agreement for more than 180 countries. Just make them exhausted and they will U-turn policy. They will take it, I believe. Thank you. Pak Andi, sorry, menteri saya sekjennya Pak Andi. Jadi saya tadi nggak usah nanya harusnya, tapi ya apalah. Saya perkuat Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Makasih Bu. Silakan Pak Sarif, singkat saja. Ini pertanyaan terakhir karena waktu kita sudah terbatas. Silakan Pak Sarif. Ini perlu berhari-hari nih Pak, kalau mau entertain semua nih. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Raden, Pak Dede. Saya menyambut baik apa yang disampaikan oleh para panelis dan saya tadi sangat memberikan highlight dan setuju tentang statement Pak TT bahwa yang paling penting adalah implementasi, eksekusi dan implementasi. Dan yang paling penting juga adalah melakukan evaluasi. Nah, saya mengharapkan bahwa kebijakan efisiensi yang dilakukan di mata pandangan saya ini sangat berakibat luas terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Nah, akibatnya tadi sudah disampaikan juga bahwa terdapat terjadinya okupansi hotel yang sangat rendah sekali. Kemudian pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi-provinsi itu terlihat sangat menurun. Akibat apa? Akibat karena pelaku usaha UKM itu sangat terpukul dengan program efisiensi ini. Saya bukannya tidak setuju, tetapi saya mengharapkan agar efisiensi yang dilakukan itu secara gradual. Nah, kalau tidak secara gradual, yang berakibat adalah yang tadi disampaikan oleh Profesor Hermanto, untuk landasan untuk mendukung ekonomi UKM yang dianjurkan itu tidak akan terlaksana. Kemudian dan kolektif dana yang 300 triliun, saya yakin tahun ini juga tidak akan mungkin terdeploy ke masyarakat. Nah, harapan saya adalah efisiensi dilakukan tetapi secara bertahap. Karena apa? Saya katakan tadi juga, kalau tidak secara bertahap maka yang 300 triliun yang ada sekarang di Dantara itu tidak akan terdeploy ke masyarakat. Akibatnya secara total UKM macet, daerah-daerah ekonominya rendah, visi pemerintah untuk meningkatkan ekonomi juga terlambat. Nah, saya memprediksikan, mudah-mudahan saya keliru, pertumbuhan ekonomi secara global untuk domestik
itu paling rendah, paling maksimal saya pikir akan hanya terjadi pada titik 4%. Ini akan kontradiksi dengan visi pemerintah yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%. Jadi saya harapkan sekali lagi apa yang disampaikan oleh Pak CT itu betul-betul bisa dilaksanakan secara utuh. Lakukan implementasi, lakukan evaluasi, dan kalau perlu kebijakan tarif oleh Trump ini kan dilakukan sesudah program-program pemerintah dilakukan. Nah kalau kalau berani lakukan evaluasi seperti yang disampaikan oleh Pak Cite tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarif. Jadi waktunya sangat terbatas, jadi mohon nanti Bapak, Ibu panelis bisa memberikan singkat-singkat saja. Silakan Pak. Mulai mungkin dari Pak, ya silakan Pak Khatib dulu deh. Pak Rahmat, saya jawab mengenai BBM. Saya jawab langsung aja ya. Mudah-mudahan itu pilot project untuk satu data untuk bantuan sosial itu tahun depan sudah mulai bisa dijalankan. Jadi subsidi BBM-nya bisa targeted kepada orang melalui bansos. Karena sekarang kebocorannya mungkin sekitar 30%. Nah ini sudah digabungkan, Pak Rahmat pasti familiar dengan ini ya. Semua data di GovTech-nya dengan BPS, dengan payment-nya dijadikan satu dan juga kita sudah diskusi dengan Bank Indonesia. Terima kasih. Ya, silakan Bu Mari. Ya Pak Rahmat, walaupun Trump keluar dari Paris, saya rasa masih ya 14 atau 15 state di Amerika, bahkan siapa tuh Gary Newsom bahkan nggak mau ngenain tarif. Jadi saya pikir baik dari segi states maupun dari segi industri ya, dan dari segi negara seperti Indonesia, kita tidak boleh kendor komitmen kita terhadap climate, karena bukan apa-apa, itu kepentingan kita sendiri juga ya. Kalau kita tidak mengadres itu, we are going to have lower growth ya. So I still believe green growth itu penting. Nah, bagaimana memang concessionary funding terutama yang ada kaitan dengan Amerika, apakah itu World Bank, apakah itu USAID, pasti berkurang. Tetapi yang lain mungkin masih ada, dan yang lebih penting, is this a good investment or not ya at the end of the day. Nah, di sini balik lagi ke PR kita yang udah kita sering bahas ya. Bagaimana dengan kebijakan yang lebih predictable, peran dari PLN dan seterusnya. Dan di sini siapa tahu Danantara ini bisa berperan ya. Menurut saya the homework is still there, tapi sebetulnya opportunity-nya very great. Dan kalau kita ingin kalau itu berhasil, the scale of the renewable energy is going to drive the local production kalau menurut saya. Jadi kita lebih percaya insentif dan clear predictable policy daripada memaksakan local content dengan penalty. Sedikit saja yang terakhir mengenai Ibu Dubes, pertanyaannya, nggak mungkin Amerika akan melakukan bilateral trade agreement dengan 140 sekian negara. Pertama, they are not going to do any trade agreement karena dia harus lewat Kongres kalau dia melakukan trade agreement. So it's a big question for us. We have to evaluate this, really evaluate it. What does it mean to give zero tariff to America? Because you cannot do it unless you have a free trade agreement to give a preferential tariff. Jadi kalau toh mau menurunkan tarif itu harusnya dilakukannya MFN. That's the only way you can do it ya. Jadi kalau Vietnam menawarkan zero tariff to America, kita semua bertanya sih, ini legalnya gimana? Kita juga nggak bisa melanggar yang kita tidak bisa memberikan hanya kepada Amerika. Yang lain pasti protes. Negara partner kita pasti akan protes dan itu juga melanggar ya. Jadi I think what will happen is probably on tariffs is not the big issue for the US. Dia lebih ngejar non-tariff barrier dan business dealnya. Silakan Pak Ceti. Ya. Ini tadi soal masalah efisiensi yang belum dijawab ya. Jadi sebenarnya efisiensi yang diminta oleh Presiden Prabowo itu jumlahnya tidak terlalu besar menurut saya. Karena cuma 300-an triliun. Nah 300 triliun itu APBN kita 3.600 triliun. Artinya kurang jauh dari 10%. Realisasi APBN kita rata-rata itu antara 85 sampai 95%.
Jadi sebenarnya efisiensi yang diminta oleh Presiden Prabowo tidak besar. Bahkan kalau minta lebih pun bisa. Nah, cuma alokasinya yang harus mendapatkan perhatian dengan baik. Ya, banyak ya, ini kalau kita bicara APBN lah, ada yang sifatnya overhead. Ya, overhead itu ada pembayaran gaji, tunjangan dan sebagainya yang sudah fix nggak bisa diapa-apain. Ada overhead yang lain-lain. Ada yang belanja modal, belanja barang dan lain sebagainya. Ya, tinggal satu-satu dilakukan. Itu mau 500 triliun juga bisa tanpa mengganggu. Saya katakan tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi. Jadi bukan bertahap Pak Sarif yang diperlukan, tapi ya pointer alokasi penghematannya yang dibuat sedemikian rupa untuk tidak sampai mengganggu daripada domestic consumption maupun dari pertumbuhan ekonomi. Mungkin itu Pak Raden. Makasih. Mungkin tambahan sedikit dari Pak Hermanto. Silakan. Ya, jadi masalah tarif ini kan juga terkait erat dengan daya saing ya. Kalau daya saing kita cukup tinggi, sebetulnya dampak tarif ini akan lebih mudah gitu, akan lebih ringan dibandingkan kalau tidak berdaya saing. Persoalannya daya saing ini sebetulnya lebih kepada perusahaan-perusahaan dan katakan pelaku-pelaku usaha. Jadi ya Porter bilang kalau berdaya saing maka perusahaan-perusahaan dan pelaku-pelaku usaha itulah yang harus dibenahi, termasuk petani dan nelayan. Oleh karena itu PR kita cukup besar ini untuk hal itu. Karena nanti masalah tarif ini juga akan selesai pada saatnya gitu ya. Kita akan kembali kepada basic homework tadi. Jadi daya saing, produktivitas. Dan yang kedua adalah apapun kebijakannya bisa terimplementasi. Yang sangat penting itu adalah juga governance. Governance ini harus di earn ya, harus dicari, harus dibuktikan ya. Dengan begitu trust dan reputasi akan meningkat dan percaya investor dan sebagainya akan pulih, akan lebih tinggi lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Hermanto. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, karena waktunya sudah jam 12 teng ini, jadi waktunya sangat terbatas. Izinkan kami sedikit memberikan kesimpulan kecil saja. Nanti tentu semuanya ini akan dirangkum ya oleh Yudhoyono Institute nantinya, yang tentu bisa menjadi masukan kepada pemerintah dan juga saya pikir ini juga bisa menjadi guidance juga bagi dunia swasta. Apa yang dikatakan oleh Pak Andi tadi itu sangat menarik sekali, bahwa batasnya beliau itu sebetulnya bukan sampai 4 tahun yang perlu dilihat. Sampai dengan November, bahkan mungkin sebelum November, berarti 3 bulan sebelumnya, mungkin sampai dengan Juni, itu dia harus kelihatan berhasil. Kalau tidak, maka bisa dikalahkan di bulan November. Itu sangat bagus sekali diingatkan oleh Pak Andi tadi. Yang berikutnya adalah kalau kita lihat tadi, bahwa problem kita demikian banyak. Bahkan sebelum tarif ini sebetulnya sudah ada problem kita. Nah, itu adalah hal yang kita harus hadapi, yang harus dilakukan, homework tadi itu. Yang menarik juga tadi, kembali kita dengar dari tadi itu, bahwa kita harus belajar dari sejarah. Sejarah deregulasi sudah pernah dilakukan di tahun 80-an. Ya tadi policy yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang terdahulu ada yang sangat bagus, yang kita bisa rebound kembali tadi disebutkan, kita revive kembali. Toh itu sangat bagus sekali. Ya. Yang berikutnya adalah beberapa tadi yang sudah disebutkan bahwa kelihatannya usul-usul tadi bahwa kita melakukan negosiasi bukan retaliasi, itu adalah hal yang saya pikir tadi secara umum ada common understanding antara kita semua. Yang kedua adalah bahwa kita harus memanfaatkan ini dari persoalan-persoalan atau krisis bahkan menjadi opportunity. Tadi jelas disebutkan deregulasi. Tetapi kata yang juga tidak kalah pentingnya adalah implementasi. Mari kita kawal ini semua, dikawal oleh para stakeholders, dan politisi juga saya pikir sangat berperan di sini untuk terus mengawal ini supaya
dilakukan deregulasi dan implementasi sampai di lapangan. Itu jadi sangat penting sekali. Jadi saya pikir itu yang bisa saya simpulkan, yang lain-lain Bapak-bapak dan Ibu sudah cukup bisa menyimpulkan sendiri. Raden menyampaikan pengalaman kita di regulasi tahun 80-an. Tolong diingat 2004. Kita masuk sebagai reform government. Dan waktu itu trade, investment, labor and tax reforms yang menjadi priority dari Bapak Presiden. Dan kita berhasil kecuali labor dari tiga dari 4. Hanya mau mengingatkan. Jadi dari setiap rezim kepresidenan sebetulnya kita bisa belajar banyak dari situ. Itu intinya. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Mohon maaf kalau ada yang kurang lebih di dalam kami menyajikan panel diskusi ini. Mohon dimaafkan. Terima kasih juga kepada seluruh panelis, Pak CT, Ibu Mari, Pak Khatib dan juga Pak Hermanto. Demikian Ibu dan Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.